Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang usaha, energi, kemudian ada yang namanya pesawat sederhana. Soal-soal yang kita bahas itu standar ujian-ujian sekolah ya, bisa UTS UAS atau bahkan mungkin ujian sekolah ya. Oke, levelnya apa? SMA, SMK bisa, SMP juga bisa. Mari kita bahas 10 soal tentang usaha, energi, kemudian pesawat sederhana ya. Dimulai dari soal yang pertama. Nah, pada saat tendangan bebas nih, Messi gitu ya, menendang bola dengan gaya mendatar 1000 Newton sehingga bola berpindah sejauh 25 meter. Pertanyaannya, berapa sih usaha yang dilakukan kaki Messi terhadap bola tersebut? Berapa joule ya, seperti itu. Oke, di sini kita bisa mencari tahu ya bahwa di sini ada gaya mendatar, berarti F-nya nih ya, F-nya 1000 Newton. Bola dari kakinya Messi 1000 Newton, kemudian berpindah sejauh ya 25 meter, berarti displacementnya ya itu sebesar 25 meter. Nah, usahanya berapa? Nah, kita akan menggunakan definisi usaha secara skalar, yaitu W ya sama dengan F dikalikan D, oke, kemudian dikalikan kosinus alfa. Nah, kebetulan kan ini antara arah gaya dengan arah perpindahannya ya, itu searah ya, searah. Itu berarti membentuk sudut ya, alfanya 0 derajat. Nah, kosinus 0 itu nilainya 1, sehingga nanti di sini hanya akan memuat F dikalikan D saja ya, karena cos alfanya nilainya 1. Kalau kita substitusikan menjadi 1000 Newton ya dikalikan 25 meter, sehingga hasilnya akan menjadi 25.000 Newton meter, atau biasanya juga kalau dalam bentuk K ya, yaitu 25K kilo ya, artinya kilo Newton meter ya, KNM. Akan tetapi satuan yang lain dari usaha adalah joule. Newton meter setara dengan joule, maka dapat kita tulis sebagai 25.000 joule ya. 25.000 joule. Oke, ini soal yang pertama ya. Baik, kita ke soal yang kedua. Nah, ada seorang anak nih menarik sebuah mobil-mobilan dengan gaya 20 Newton, berarti F-nya ya, yaitu 20 Newton ini ya, dengan sepotong tali dan membentuk sudut 30 derajat ya. Dari sini nih, arah mendatar ini displacementnya ya, kemudian ini sudutnya alfa, yaitu 30 derajat. F-nya ke arah sana ya, F-nya dari tangan si anak di sini ya. F-nya 20 Newton, kemudian alfanya adalah 30 derajat terhadap garis horizontal. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan anak tersebut? Berarti W-nya berapa nih? Work-nya berapa? Kalau dia memindahkan benda sejauh displacementnya adalah 8 meter. Nah, menggunakan rumusan seperti yang nomor 1 tadi, yaitu W sama dengan F dikalikan D dikalikan kosinus alfa, sehingga akan menjadi F-nya 20 Newton, displacementnya 8 meter, kemudian kosinus 30 derajat. Nah, di sini kita harus tahu nilai kosinus minimal banget itu untuk sudut-sudut istimewa ya, yaitu yang kelipatan 30 dan 45 derajat. Nah, untuk lebih singkatnya mungkin kalau kosinus 0 itu ya, kalau ini sudut itu ya, itu nilainya adalah 1. Kalau 30 derajat itu setengah akar 3 atau 0,866. Lalu kalau 45 derajat itu nilainya setengah akar 2 atau 0,707. Dan terakhir, bukan terakhir sih mungkin, setelah ini ya, kosinus 60 ya, saya tahu sih mana, 60 di sini mungkin ya. Cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah atau 0,5, dan kalau 90 derajat itu nilainya akan 0 ya. Ini barangkali soal-soal yang lain memiliki sudut yang berbeda ya, untuk tipe ya soal yang sama. Oke, karena ini 30 derajat, kita dapat menggunakan data yang setengah akar 3 ini ya, atau 0,866 ini. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 20 dikali 8 dikali setengah akar 3. Oke, 20 dikali 8 dikali setengah akar 3. 20 dikali 8, 160 dibagi 2 lagi, 80 ya. Berarti 80 akar 3. Satuannya apa? Joule juga ya.
atau Newton meter juga boleh. Oke, kayak gitu ya. Kalau mau desimalnya tinggal dikalikan akar 3 itu 1,7 sekian. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sebuah drone bermasa 0,25 kg ya, berarti M-nya ya. M 0,25 kg. Bergerak dengan kecepatan ya, V-nya yaitu 72 km per jam. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa EK-nya? Berapa energi kinetiknya? Nah, EK secara matematis didefinisikan sebagai setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Namun hati-hati, massa maupun kecepatannya itu harus dalam SI ya, atau satuan yang standar internasional. Di sini massanya sudah kilogram, sudah SI, tetapi kecepatannya belum SI ya, kilometer per jam. Kita rubah ke meter per second. Secara singkatnya, cara merubahnya tinggal kita bagi dengan 3,6 ya. 3,6. Jadi kalau kilometer per jam menjadi ya meter per second, kita bagi dengan 3,6. Sebaliknya, kalau meter per second ke kilometer per jam kita kalikan dengan 3,6. Sehingga nilai 72 dibagi 3,6 ketemunya adalah 20 ya, atau menjadi 20 meter per second ya. 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Tinggal kita substitusikan lagi ke sini ya. Oke, setengah, kemudian tadi masanya berapa? 0,25 kg, kemudian dikalikan 20 ya, kemudian kuadrat, karena ini V kuadrat. 20 kuadrat itu 400, dibagi 2, 200, kemudian dibagi seperempatnya lagi ini ya, berarti ketemunya adalah 50 ya. Setengah dikalikan seperempat itu kan seperlapan, seperlapannya 400 yaitu 50, ketemunya adalah 50 joule. Oke, sip ya. Baik, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, bebatuan bermasa 400 kg nih, berada pada ketinggian 2,5 meter dari dasar. Jadi ini batu-batunya nih memiliki masanya yaitu 400 kg. Kemudian dari dasar sini ya, yaitu segini adalah 2,5 meter. Ini high-nya, ketinggiannya ya. Hanya 2,5 meter segini nih. Pertanyaannya, dia itu menyimpan energi potensial berapa? Nah, secara rumusan energi potensial EP gitu ya, sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Oke, mass-nya tadi 400 kg. Gravity acceleration-nya di sini kita untuk latihan menggunakan 10 meter per second kuadrat ya. Aslinya nggak ada segitu, aslinya mungkin sekitar 9,8 ya. Oke, buat latihan saja ini 10, kemudian high-nya 2,5 ya. Berarti akan menghasilkan 400 dikalikan 10 itu 4000. 4000 dikalikan 2,5 berarti 10.000 ya. 10.000 joule. Oke ya, gampang ya. Kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini Bruno sama Ronaldo ya. Bruno mengumpal bola lurus kepada Ronaldo dengan kecepatan bola 6 meter per second. Berarti ini V1-nya ya. V1-nya adalah 6 meter per second. Lalu Ronaldo ini langsung menendang ya bola bermasa 0,4 kg tersebut, sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Berarti V2-nya adalah 10 meter per second. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa sih usaha yang diberikan kaki Ronaldo terhadap bola tersebut, kayak gitu ya. Baik, di sini kita mungkin pecahkan jadi dua hal ya. Pertama, EK1. EK1 berarti setengah M V1 kuadrat. Lalu EK2 ya, yaitu setengah M V2 kuadrat. Yang kalau kita selesaikan akan menjadi setengah M-nya tadi 0,4 kg atau ya 0,4 ya. Kemudian V1-nya adalah 6 ya. 6 kita kuadratkan. Lalu EK2-nya setengah dikalikan 0,4 dikalikan 10 yang kita kuadratkan, yang akan menghasilkan nilai masing-masing. Oke, 6 kuadrat itu 36 ya. 36 dikalikan setengah itu 18. 18 tinggal dikalikan 0,4. Kita ulangi lagi ya. 36 ini 6 kuadrat 36. 36 dikalikan setengah kan 18. Tinggal 18 dikali 0,4. Kira-kira berapa nih? 7,2 ya. 7,2 joule. Nah, kemudian kalau EK2 ya, setengah dikalikan 0,4 dikalikan 10 kuadrat. 10 kuadrat 100. 100 kali setengah itu 50. 50 kali 0,4
berarti ini 20 joule. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika dari Bruno itu 6 meter per sekon, maka dia menggunakan energi kinetik sebesar 7,2 joule. Lalu kalau oleh Ronaldo ya, ditambah lagi ya kan kecepatannya, yaitu sekarang menjadi 10 meter per sekon gitu kan. Berarti penambahannya V-nya kan ya. Jadi awalnya 6 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Nah, nambahnya berapa? Nambahnya adalah selisihnya, yaitu 4 meter per sekon ya. Artinya apa? Artinya nanti tinggal kita istilahnya ya, selisihkan ya ininya si velocity-nya ya. Jadi EK ya sama dengan setengah dikalikan M lalu dikalikan V2 ya kuadrat dikurangi V1 kuadrat kayak gitu ya. Nah, setengah dikalikan masanya 0,4, kemudian V2 nya tadi 10 kuadrat ya, dikurangi V1 nya adalah 6 kuadrat, yang akan menghasilkan selisihnya ini ya, selisihnya ini nih kayak gitu ya. Oke, tinggal kita selisihkan saja, yang ketemunya akan menjadi berapa nih? Dari 20 dikurangi 7,2, cepat saja, ayo, 12,8 ya, 12,8 joule. Lalu bagaimana kalau gini nih, kalau nggak seperti ini tetapi kita kenapa nggak 4 sih gitu ya? Coba kalau kita 4 berapa hasilnya EK-nya? EK-nya adalah ya setengah M dikalikan, ini langsung aja 0,4 ya, 0,4 ini 4 kuadrat kayak gitu ya. Oke, 4 kuadrat itu adalah 16 gitu ya, 16 dikalikan setengah itu 8, 8 dikali 0,4 itu 3,2. Nah, kayak gini ya. Oke, nah kira-kira yang mana nih usaha yang diberikan kaki Ronaldo kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan penambahannya saja kan, ya enggak? Awalnya 6 meter per sekon, karena berubah menjadi 10 meter per sekon, berarti Ronaldo ini memberikan tambahan sebesar berapa? 4 meter per sekon ya. Berarti dia tuh nambahnya segini nih ya. Kalau 4 meter per sekon, tetapi harus hati-hati nih. Walaupun dia cuma nambah 4, tetapi kan outputnya setelah keluar gitu ya, keluar dari kakinya Ronaldo ini berkecepatan 10 meter per sekon ya. Maka dapat kita ambil kesimpulan menggunakan yang 12,8 joule ya, menggunakan yang EK sama dengan setengah MV2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Selisihnya itu selisih energi kinetiknya ya, dari yang semula yang berkecepatan 6 meter per sekon kemudian menjadi 10 meter per sekon. Yang semula berkecepatan 6 meter per sekon itu EK-nya 7,2 joule, kemudian yang menjadi 10 meter per sekon EK-nya adalah 20 joule. Berarti kan penambahannya adalah selisihnya yang 20 sama 7,2 itu, atau 12,8 joule ini ya. Ini harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, ada lifter nih, ada atlet lifter mengangkat benda 100 kg yang semula di lantai sampai di atas kepalanya setinggi 2 meter. Berarti kan H awalnya ya, H 0-nya itu 0. Kemudian H 1 atau sorry ini HF ya, finalnya itu 2 meter. Nah, kayak gini ya. Nah, bendanya berarti kan mass-nya kan. Masanya adalah 100 kg ya si bebannya ini. Usahanya berapa? Ini seperti yang tadi di soal sebelumnya, itu menggunakan EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Mass-nya 100 kg ya, gravity acceleration-nya 10 meter per sekon kuadrat, height-nya 2 meter, sehingga akan menghasilkan nilai 100 dikalikan 10 itu 1000 dikalikan 2 adalah 2000. Jadi ketemunya 2000 joule. Oke, clear? Kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini tentang yang namanya keuntungan mekanis dari pesawat sederhana ya. Nah, berapa sih keuntungan mekanis dari tuas berikut ini ya gitu ya. Oke. Nah, mengenai tuas yang seperti pada soal ini, itu kita harus kenalan dulu. Ada yang namanya kuasa ya, ada yang namanya titik tumpu, dan ada yang namanya beban. Dalam contoh soal ini bebannya itu yang 500 Newton ya. Kemudian ada titik tumpunya itu yang di antara ini ya, antara beban dengan kuasanya yang terletaknya di sini lah. Kuasa itu apa? Gaya yang diperlukan oleh
kita untuk mendorong agar dia terangkat atau seimbang, ya, seperti itu. Ya, jadi ada kuasa, ada beban, ada titik tumpu. Nah, untuk kasus yang titik tumpunya di antara kuasa dan beban, ya, kalau kita sederhanakan akan jadi seperti ini, ya. Ini saya ambil dari idschool.net, ya. Jadi KM atau keuntungan mekanis itu didefinisikan sebagai W atau beban atau weight, ya, per gaya atau gaya diperlukan oleh kita, ya, yaitu kuasa. Jadi beban dibagi kuasa, ya, beban dibagi kuasa, ya. Nah, dapat juga menggunakan perbandingan dari lengannya. Ada yang namanya lengan kuasa, berarti dari titik tumpu ke mana? Ke ini, ya, ke titik kuasanya, ya. Jadi ini namanya LK, ya, lengan kuasa segini nih, yang warna biru ini, ya. Kemudian lengan bebannya berarti titik tumpu ke si titik beban tersebut, ya, seperti itu. Ini juga akan menjadi sebuah perbandingan yang menghasilkan namanya KM, ya, atau keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis itu awalnya weight per force atau berapa bebannya dibagi berapa gaya dari kuasanya tersebut, yang sama dengan juga dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, ya. Jadi kalau beban ini lengan kuasa, kalau ini kuasa ini lengan beban, kayak perkalian silang seperti itu, ya. Nah, berarti berapa sih keuntungan mekanis dari tuas berikut ini? Kalau di sini diketahui bebannya 500 Newton tetapi kuasanya nggak tahu, tapi tenang saja, kita tahu ada lengan beban yaitu 30 cm dan lengan kuasa yaitu 180 cm, sehingga hasilnya akan menjadi KM-nya LK dibagi LB, ya, lengan kuasa dibagi lengan beban, maka akan jadi KM-nya nilainya adalah 180 cm dibagi 30 cm. Jadi keuntungan mekanis itu 5, ya. Maksudnya apa sih keuntungan mekanisnya? Jadi dari 500 Newton ini, gitu, ya, kita cukup hanya seperlimanya saja, ya. Butuh gaya seperlimanya saja agar minimal itu seimbang, ya. Untuk mengimbangi ini, ya, beban yang 500 Newton ini, maka kuasa ini kita kasih gaya ke bawah itu seperlimanya 500, ya, yaitu 100. Kalau kita kasih gaya 100 Newton di sini nih, ini akan seimbang. Bagaimana kalau lebih dari 100 Newton? Pasti dia akan terangkat dengan mudah, ya. Dan dia akan susah terangkat kalau apa? Gaya dari kuasa ini kurang dari 100 Newton. Kayak gitu, ya. Ini makna dari keuntungan mekanis. Oke, kita ke pesawat sederhana yang lain. Nah, ini mengenai yang namanya keuntungan mekanis dari bidang miring. Sebagai contoh, aplikasinya ada di jalan seperti ini, ya. Ini di Eropa mungkin, ya. Lihat, kalau jalannya lewat perbukitan atau pegunungan seperti ini, maka jalannya akan dibikin berkelok-kelok, ya. Misalkan dari mana, ya? Dari sini katakanlah, ya, dari sebelah sini nih. Kan ke arah sana tuh, ya. Belokkan ke sini, ya, naik ke sini lagi, naik sini lagi. Ini namanya bidang miring, ya. Oke. Nah, ada keuntungan mekanis dari bidang miring. Oke, masih dari idschool.net gambarnya. Kurang lebih gambarannya akan menjadi seperti skemanya, ya. Jadi ada S atau panjang lintasan bidang miringnya, kemudian ada ketinggian secara vertikalnya, ya, lalu ada bebannya, lalu ada gaya dorongnya, ya, ada kuasanya atau F. Nah, untuk keuntungan mekanis bidang miring itu S per H atau kemiringannya, berapa panjangnya dibagi ketinggian vertikalnya, yang sama dengan W atau beban si bendanya dibagi dengan gaya dorongnya, kayak gitu, ya. Gaya dorong berarti kalau kendaraan berarti dari mesin mobil, ya, seperti itu. Ini, ya, mengenai cara menentukan keuntungan mekanis dari bidang miring, yaitu S per H sama dengan W per F. Tetapi yang pasti apa? W per F, ya. Jadi weight per force atau beban dibagi dengan kuasa, ya, gaya kuasa. Oke, contohnya kayak gini nih. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan barang seberat 600 Newton menggunakan bidang miring di atas itu berapa nih? Nah, di sini kan ini kan W, ya. Ini W, ini S, ini H, ya, ketinggian vertikal, ini kemiringannya memiliki panjang kemiringan berapa. Nah, kita ingin mencari tahu gayanya, ya. Berarti kita menggunakan perbandingan ini saja, ya. Jadi KM, ya, keuntungan mekanis kan S per H atau juga sama dengan W per F. Nah, di sini kita diminta untuk mencari F-nya, ya, gaya yang dibutuhkan. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, ya. S-nya di sini 15 meter, H-nya 5 meter, kemudian W-nya adalah 600 Newton,
ya dibagi F-nya. Nanti kita akan ketemu ya si F-nya nih. F-nya berarti gimana nih? 600 dikali 5 ya dibagi dengan 15. 600 dikali 5 itu adalah 3000, 3000 dibagi 15 berarti 200 ya. Jadi gaya yang diperlukan adalah apa tadi? 200 ya. 200 Newton saja kayak gitu. Ya kalau kita lihat perbandingannya 15 bagi 5 kan 3, 600 dibagi 200 juga 3 ya. KM-nya itu 3. Keuntungan mekanisnya adalah 3 yang menyebabkan besar gaya yang dibutuhkannya adalah sepertiganya dari si bebannya tersebut ya. Oke, itu untuk bidang miring. Kita ke contoh yang lain. Nah, sekarang kita bahas keuntungan mekanis katrol ya. Ini dinyatakan melalui perbandingan beban dan kuasa. Ya, ada beban, ada kuasa. Kemudian kita juga harus memperhatikan letak titik tumpu. Titik bebannya di mana, kemudian kuasa pada katrolnya tersebut di mana juga. Ya, nantinya berdasarkan letak titik tumpu, kemudian beban, kemudian kuasa, dapat ditentukan nilai keuntungan mekanis untuk masing-masing jenis katrol. Sebenarnya ada 3 jenis ya, nanti akan saya bahas setelah ini. Tetapi untuk sementara kita menggunakan bagan ini untuk belajarnya. Perhatikan di sini ya, baik katrol tetap maupun katrol bergerak itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Pertama A ya, A itu sebagai titik bebannya ini ya, di sebelah sini, sebelah kiri ini ya, sebagai titik bebannya. Kemudian B itu titik kuasanya, yaitu si F ya, dari tangan kita mungkin adalah dari mesin. Kemudian W adalah bebannya ya, F adalah gaya kuasa dari si mesin atau tangan kita. Lalu ada O, yaitu titik tumpunya di tengah-tengah sini, titik tumpu dari katrol. Kemudian ada OA ya, dari O ke A namanya panjang lengan kuasa ya. Kemudian ada panjang lengan beban. Kemudian ada OB, panjang lengan kuasa. Nah, begitu pula dengan yang katrol bergerak. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah, nah ini kalau yang katrolnya tetap, ini kan kita paku ya, kita tempatkan si katrol ini tetap nggak kemana-mana di, misalkan di atap ya, atau di tali ya, seperti itu. Nah, kalau katrolnya bergerak, nah ini bisa bergerak naik turun nih si katrolnya ya, dia bebas. Cuma bebannya taruh di katrol ini seperti ini ya. Nah, bedanya posisinya di situ ya. Jadi kuasa ini bukan beban, tapi bebannya di sebelah sini. Oke. Baik. Nah, untuk secara garis besar seperti ini ada 3 jenis ya, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan sama katrol yang majemuk atau banyak ya. Ada yang tetapnya, ada yang bergeraknya. Campuran yang sebelah kanan sendiri ya. Ada yang bergerak, yaitu yang 1, 2, yang gede ini tetap ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya, tambahannya. Nah, keuntungan mekanisnya sekarang jumlahnya. Kalau katrol tetap itu cuma 1 keuntungan mekanisnya, KM-nya ya. Atau sama saja nih, kalau kita bebannya adalah 50 Newton, maka perlu gaya ya, kayak apa, kuasa 50 Newton juga. Kan 1 ya, perbandingan 1:1. Tapi kalau katrol bergerak, itu KM-nya ada 2 ya, keuntungan mekanis itu ada 2. Artinya, kalau bebannya misalkan 100 Newton, maka kita hanya butuh 50 Newton saja. Sedangkan kalau untuk katrol majemuk ya, itu nanti keuntungan mekanisnya itu disesuaikan dengan banyaknya tali yang menopang benda. Perhatikan, di sini ada benda, di sini ada benda, di sini ada kuasa ya, ini kuasa. Maka kita hitung talinya nih. Ini tali pertama ya, yang menopang benda, lalu di sini ada benda lagi, ini tali kedua, ini tali ketiga. Berarti itu ada 3 tali nih ya. Kalau talinya ada 3, berarti KM-nya untuk katrol majemuk ini bernilai 3 ya. Ada 3 keuntungan mekanisnya. Artinya kalau beban totalnya ini misalkan 300, maka kita hanya butuh gaya kuasa ya sebesar 100 saja, karena sepertiganya saja kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang tuas. Tuas ada 3 macam ya, kelas 1 ya, atau kelompok 1, atau tuas yang kelompok 2, dan tuas yang kelompok 3. Di sini menggunakan bahasa Inggris ya, ada effort, resistant load, kemudian fulcrum ya. Fulcrum itu titik tumpunya, effort itu kuasanya. Ya, mungkin saya tulis dengan bahasa Indonesia dulu ya. Ini kuasa, kemudian fulcrum itu titik tumpu ya. Kemudian di sini ada beban ya, beban. Nah, kayak gini ya. Mungkin saya menggunakan singkatan K, kemudian T, kemudian B, KTB ya. Nah,
kalau kita perhatikan di sini kelas 1 lever ya, tuas kelas 1 itu kalau letak bebannya atau letak fulcrumnya di sini ya, yaitu di antara kuasa sama beban. Jadi urutannya adalah beban, tumpu sama kuasa ya, BTK ya, mungkin ya saya tulis ya BTK. Nah, kalau untuk yang kelas 2 ya, di sini ada K kuasa, kemudian ini ada T ya, titik tumpu, bebannya sebelah sini kan, B ya. Kalau tadi BTK, sekarang TBK ya, TBK. Nah, kalau yang kelas 3, jenis kelas 3 nih, yaitu di sini bebannya di sini ya, B, kemudian ada effort atau kuasa, kemudian ada titik tumpu ya, TKB. Nah, kayak gini ya, berdasarkan letak di mana bebannya. Mungkin kita fokusnya ke beban saja ya. Kalau kelas 1 level kelas 1, tuas kelas 1 ya, kelompok 1, jenis 1 itu kalau bebannya paling ujung ya. Setelah beban itu titik tumpunya ya. Jadi beban, titik tumpu sama kuasa. Kuasanya paling ujung juga, beban ujung, kuasa ujung. Tetapi kalau kelas 2 itu artinya bebannya itu di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, kalau untuk yang kelas 3 ya, itu T-nya ya, K-nya yang tengah-tengah ya, kuasanya tengah-tengah. Jadi di antara kuasa itu ada beban, ada titik tumpunya. Nah, kayak gitu. Sebagai contoh lain di sini kan digambarkan nih, di sini ada beban, kemudian ini ada titik tumpu, lalu kita dorong ya, tuas kelompok 1, kemudian ada ini alat dorong ya. Satu lagi ada crane. Nah, contoh-contoh lainnya seperti ini kurang lebih ya, untuk yang tuas jenis 1 ya, selain untuk yang seperti ini ya, jenis lainnya adalah kayak gini ya. Kalau kita ngungkit si batu menggunakan titik tumpu yang tengah-tengah, kemudian ada cungkat-cungkit ya, di sini ada kuasa, beban, misalkan ini titik tumpunya, kemudian seperti ini timbangan ya, ada gunting, ada tang, ada ini yang buat nyabut paku juga, yaitu termasuk tuas jenis 1. Bagaimana dengan tuas jenis 2? Nah, tuas jenis 2 ya, karena titik tumpunya yang paling ujung gitu ya. Ya kan, titik tumpunya paling ujung tuh. Nah, bebannya tengah-tengah, ini kuasanya dari tangan kita ya. Contohnya seperti ini. Kemudian ada alat-alat yang lain seperti ini ya. Ini untuk membuka membuka tutup botol ya. Ini pemotong kertas ya. Ini untuk memecah biji ya, untuk memecah biji. Oke, itu yang jenis 2. Jenis 3 bagaimana? Ini yang paling bagus ya, paling meringankan, yaitu yang contoh yang utama di sini itu berupa crane ya. Kemudian contoh yang lain itu ada ini, jadi si ujung skopnya itu ditaruh di tangan yang sebelah kanan ya, atau di perut juga boleh. Kemudian tangan satunya lagi itu menarik ya, atau mengangkatnya. Jadi ada bantuan ya. Pertama titik kuasa yang di tengah-tengah ini, kemudian ada bantuan di jungkit yang sebelah kanan. Nah, bebannya ya itu lebih enteng, lebih ringan ya. Kemudian contoh yang lain ini ada yang seperti ini nih. Kalau kita menyumpit ya, titik tumpunya di tangan kita, titik kuasanya dari jempol ya, kemudian bebannya di ujung ya. Ada juga stapler contoh yang seperti itu. Oke, itulah pembahasan kita mengenai ada usaha, ada energi, yaitu energi potensial kinetik ya. Kemudian ada pesawat sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan kalau kamu masih bingung, bisa tulis komen di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sampai jumpa.